Pada saat dahulu kala, gerbang-gerbang dunia pun akhirnya terbuka, dan di masa itu, sebuah kekuatan es membekukan seisi dunia, dan kehancuran yang tersisa terus menggerogoti dunia. Para dewa mengatakan bahwa orang terpilih akan bangkit membenahi dunia itu. Tapi, begitu kesempatan itu sirna, maka dunia akan terjebak dalam jurang kengerian selama-lamanya. Kaisar Kronos, yang mengetahui tentang rahasia dunia tersebut, dia yang terlihat sedang melihat manuskrip dari para pendahulunya berkata dalam hatinya, kalau selama beribu-ribu tahun lamanya, para pendahulunya yang menerima wahyu ilahi dari para dewa telah gagal untuk memenuhi ambisi mereka menaklukkan benua tersebut. Namun di eranya sekarang, Kaisar Kronos berkata kalau semuanya akan berbeda. Dengan terbukanya gerbang dunia kedua dan mereka mendapatkan kekuatan untuk melawan para penghuni benua lain, Kaisar Kronos meyakini kalau perlawanan kecil mereka atau penghuni benua lain akan benar-benar berakhir. Dan dengan kesombongannya itu dikarenakan Kekaisaran Kronos adalah kekuatan terbesar di benua Salamander. Kaisar Kronos berkata, kalau dia akan memberikan pelajaran terhadap para pemimpin wilayah yang membangkang sekaligus penghuni benua lain itu. Diketahui, informasi barusan yang mengatakan kalau para pendahulu Kaisar Kekaisaran Kronos yang mencoba untuk menaklukkan semua benua. Saya mengasumsikan, kalau benua Salamander bukanlah satu-satunya benua di dunia mereka. Dengan fakta tersebut, saya berpendapat, kalau ksatria wanita misterius yang muncul di wilayah Dimitri saat mistik sedang melakukan penyerangan, dia adalah penghuni benua lain yang terusik oleh pergerakan Kekaisaran Kronos yang mencoba menaklukkan semua benua. Namun, jika pendapat saya salah setelah chapter-chapter selanjutnya sudah muncul, mohon dimaafin ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ceritanya. Di Laskal, markas strategi militer Kekaisaran Kronos, ada 10.000 pasukan yang terbantai oleh Roman Dimitri. Tetapi, selama pertempuran tersebut, pihak Dimitri tidak memakan korban jiwa satupun, dan marah karena penghinaan tersebut yang dilakukan oleh Roman Dimitri. Kekaisaran Kronos menabuh genderang perangnya, dan untuk menjawab hal itu, konferensi internasional ketiga aliansi kerajaan pun diadakan lagi, dengan mengecualikan kerajaan Redford. Di waktu tersebut, terlihat Raja Odelia marah dan berteriak kepada Raja Frank tentang apa yang barusan ia katakan. Dan Raja Frank pun berkata, daripada takut akan ditaklukkan oleh Kekaisaran Kronos di waktu mendatang, Raja Frank berkata kalau dia lebih baik berpihak kepada kerajaan Dimitri dan aliansinya. Dan setelah mengatakan hal itu, Raja Frank pun meminta maaf dan pamit kepada Raja Odelia dan Raja Umberto, kalau dia ingin berdiskusi dengan kerajaan Dimitri. Raja Odelia yang merasa situasinya mulai genting, dia pun kembali dan menghubungi pihak Kekaisaran Kronos yang diwakili oleh Baron Carlton, karena, kalau aliansi Dimitri sampai dikalahkan oleh Kekaisaran Kronos, maka dominasi Kekaisaran Kronos di benua akan menjadi kenyataan. Dan karena hal tersebut, Raja Odelia berpikir kalau dia harus menentukan pihak mana yang harus ia dukung sebelum semuanya terlambat. Dan setelah terhubung dengan Baron Carlton dan menceritakan apa yang terjadi di konferensi internasional di beberapa waktu yang lalu kepada Baron Carlton sambil tersenyum berkata, kalau kekhawatiran Raja Odelia tentang wilayahnya sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Karena, meski Kaisar Kronos marah atas kejadian yang menimpa mereka di Laskal, dan akan membumi hanguskan semua wilayah yang melawannya, karena Raja Odelia yang bergerak cepat untuk memihak kepada Kekaisaran Kronos, Baron Carlton menjanjikan kalau wilayah kerajaan Odelia akan aman dalam invasi peperangan yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Kronos. Sehingga, Raja Odelia yang merasa senang pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Baron Carlton tersebut. Beberapa hari kemudian, di pos pertahanan pertama, terlihat kedatangan seorang prajurit yang diutus oleh Kekaisaran Kronos, dan komandan pos pertahanan pertama tersebut yang bernama Baron Boras.
dia pun menyambut prajurit tersebut dan pasukannya, dan diketahui, dia adalah salah satu veteran perang yang telah memimpin pasukannya menuju kemenangan berkali-kali. Orang yang dianggap sebagai simbol militer Kronos telah tiba di pos pertahanan pertama bersama dengan 30.000 prajuritnya, dan diketahui, dia bernama Duke Bamford, selaku komandan utama Kekaisaran Kronos. Setelah Duke Bamford ke tempat tersebut, dia pun lalu bertanya tentang situasinya kepada Baron Boras, dan Baron Boras pun berkata, kalau Dimitri telah bergabung dengan Kairo dan mereka sedang mengumpulkan kekuatan di Garda Barat, dan meski tidak tahu niatan mereka, Baron Boras meyakini, kalau pihak Dimitri sedang bersiap untuk menggempur suatu wilayah, serta tidak lupa Baron Boras menyampaikan informasi yang lain, kalau kerajaan Redford, Hector, dan kerajaan Frank telah memberontak dan bersiap untuk perang, dan kerajaan Odelia serta Umberto. Baron Boras berkata kalau mereka nampaknya berpihak terhadap mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, Duke Bamford pun berkata, kalau peperangan yang mereka lakukan adalah awal menandakan dari penaklukan benua, dan mereka harus memastikan kemenangan mutlak terhadap Kekaisaran Kronos. Dan dengan perkataan tersebut, Duke Bamford pun berkata kembali, kalau di waktu selama 10 hari, mereka akan melancarkan serangan berskala penuh terhadap Kairo dan Dimitri. Namun, apa yang ia inginkan tak sejalan dengan situasi yang mereka alami. Karena di waktu tersebut, mereka mengalami penyakit yang aneh, dan dalam kurun waktu tersebut, Baron Boras menyampaikan informasi tersebut kepada Duke Bamford, kalau para prajurit yang mengalami muntah-muntah dan demam yang tinggi. Prajurit mereka terus-terusan bertambah dan mencapai hampir 10.000 prajurit, dan dari 300 diantaranya telah meninggal dunia. Duke Bamford yang mendengar informasi tersebut pun berpendapat, kalau Roman telah menggunakan sebuah racun, dan Duke Bamford pun memberikan perintah kepada Baron Boras untuk sesegera mungkin menyelidiki semua sumur dan sumber air untuk melacak jejak racun tersebut, serta memintanya untuk meminta bantuan dari Magic Tower Behemoth. Setelah memanggil Master Magic Tower Behemoth, Duke Bamford pun bertanya, apakah para prajurit yang teracuni bisa disembuhkan, dan di sisi Baron Boras, dia dengan nada yang tinggi pun menyampaikan informasi, kalau seluruh 8 benteng pertahanan termasuk garis pertahanan pertama telah mengalami kasus yang sama, dan akan mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi mereka. Dia pun disuruh diam oleh Master Magic Tower Behemoth yang terlihat sedang berkonsentrasi membaca situasi yang sedang terjadi. Meski Duke Bamford tak menyukai kepribadiannya yang begitu sangat sombongnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka adalah para mage yang ahli dalam bidang racun, dan dengan aba-aba dari Master Magic Tower Behemoth tersebut kalau dia akan memulai detoksifikasi terhadap racun tersebut, para pasukan elit yang dibawanya pun mulai melakukan detoksifikasi tersebut dengan menggunakan skill Fin Poison. Namun setelah beberapa saat mendetoksifikasi racun tersebut, Master Menara itu pun terkejut, karena racun tersebut adalah racun yang bisa mengabaikan sistem yang telah terbentuk. Dengan demikian, untuk membuat sebuah penawarnya, mereka harus membutuhkan penelitian bertahun-tahun. Dan ketika ia melihat ke seorang pasien yang lain, dia yang menyadari sesuatu yang tidak beres. Dia pun menyuruh pengikutnya untuk minggir dan mencoba mendetoksifikasi pasien tersebut. Dan setelah beberapa saat, dia pun akhirnya menyadari, kalau racun yang menjangkit para pasukan Kekaisaran Kronos tidak hanya satu racun, melainkan beberapa racun yang baru diketahui bagi dirinya. Duke Bamford yang melihat gelagat dari Master Menara itu, dia pun bertanya apa yang sedang terjadi, dan setelah mendengar Master Menara itu berkata kalau dia akan memastikan terlebih dahulu, Duke Bamford pun terkejut, dan diketahui, di seluruh 8 benteng pertahanan itu ada 32 jenis racun berbeda yang ditemukan, dan masalah sebenarnya adalah, semua ke-32 racun itu benar-benar tidak diketahui oleh benua Salamander, dan dengan peperangan di hadapan mereka,
Master menara tersebut berkata kalau dia tidak mempunyai cara untuk membuat penawar racun sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Dan dengan perkataannya tersebut, Duke Bamford yang mendengar itu pun terkejut. Karena, bagi Master Menara Behemoth yang membanggakan harga dirinya melebihi apapun itu, dia yang mengakui kekalahannya tersebut pun bertanya-tanya. Tekanan semacam apa yang bisa membuatnya terlihat menyedihkan seperti itu? Kemudian, Duke Bamford pun akhirnya memberikan perintah kepada Baron Boras untuk mengisolasi semua prajurit yang terkena racun dan membakar semua mayat yang mati karena racun tersebut, dan tak lupa memerintahkan jajarannya untuk memastikan hal tersebut secara diam-diam untuk mencegah kepanikan di antara para prajurit, serta menyuruh untuk menghubungi pihak kerajaan Dimitri. Dengan di bawah hukum perang kontinental, Duke Bamford berencana akan membuat pihak Dimitri dan aliansinya untuk bertanggung jawab karena menggunakan racun dalam peperangan. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.